Latiful lil agniya. Jangan disampai injek ya, nanti patah. Ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi. Ding ding. Oke, good job. Tepuk tangan. Tas, good. You sleeping? Come on again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget Bun Ai hari ini bisa kembali menyapa teman-teman semuanya lewat keseharian sederhana Bun Ai sebagai ibu rumah tangga biasa, yaitu di channel Sketsa Bunda. Nah itu tuh ponakan Bun Ai ya teman-teman. Di belakangnya tuh adik Bun Ai. Yang nanya mana istrinya, adik Bun Ai kebetulan single parent. Jadi ini alhamdulillah kalau jalan-jalan tuh masih nebeng atau ngintil bahasanya sama kakaknya. Nah tadi tuh pas kita mau keluar dari rumah mama, jadi itu rumah mama di Cisalak, emang gangnya tuh lumayan agak pas-pasan. Jadi kalau nggak ahli-ahli banget kayaknya mendingan mau masuk itu pikir 2 kali teman-teman, karena teman Bun Ai tuh banyak juga yang masuk akhirnya tuh kayak sedikit kesenggol gitu kiri dan kanan. Nah apalagi bakalan super deg-degan banget kalau udah papasan kayak gini. Tapi disinilah ciri khasnya, kalau orang Cisalak asli mah udah tahu harus ngapain dan gak deg-degan. Jadi agak mojok sedikit, terus mobil yang satu tuh keluar. Nah tadi tuh pas mau keluar ada tetangga Bun Ai namanya Bu Bambang. Emang jalannya agak sedikit membungkuk, makanya suami Bun Ai tuh agak lama gitu. Dan gak boleh ditintin gitu ya, khawatirnya bikin yang jalan tuh jadi kayak kaget. Kecuali yang jalan itu pada posisi sehat ya teman-teman. Nah ini tuh di depan ada kue putu bumbung, itu dari zamannya Bun Ai segede Rafa. Itu dari 500-an atau 300-an kalau nggak salah, sekarang tuh udah 2000-an. Masya Allah tabarakallah, lumayan legend juga nih kue putu Cisalak. Nah jadi kalau ngomongin masalah naik mobil terus sama orang jalan, itu kan diatur ya sama Allah tuh adab-adabnya. Seperti kalau kita misalnya naik mobil nih, masuk ke dalam gang kayak gini, itu usahain buka kaca jendela, karena kan siapa tahu gitu kita bisa menyapa tetangga-tetangga. Tapi dilihat dulu sih, yang penting tuh kan aman. Tapi kalau dari sisi adab dan akhlak, memang kalau misalnya kita masuk ke gang sempit usahain buka jendela. Kalau kita di dalam mobil atau di dalam kendaraan, kita usahakan itu menyapa orang-orang yang sedang berjalan. Supaya apa? Supaya memang adabnya seperti itu, kalau nggak salah diatur di kitab Bulughul Maram ya teman-teman. Ada yang bersin wajib ngedoain, ada yang lagi duduk ya, terus kita jalan itu wajib nyapa, assalamualaikum gitu ya. Tapi zaman sekarang kadang-kadang yang duduk ngegodain yang jalan, sweet gitu. Itu sih zaman dulu ya. Oke teman-teman, ini Bun Ai mau belanja bulanan rencananya di Super Indo Cisalak atau Cimanggis nih sebutnya. Pokoknya ini tuh dekat rumah mamah ya, Superindo, yang dulunya tuh mallnya udah bangkrut teman-teman, terus dipindah alih gitu ya sama Superindo dan juga As Hardware. Ya kita harus tahu juga sih, memang bisnis tuh lagi nggak baik-baik aja. Udah berapa gitu perusahaan retail yang besar itu malah hancur ya, malah banyak yang tutup. Kalau ngomongin yang kecil-kecil malah bertahan, sebenarnya nggak juga, karena yang kecil-kecil itu kan memang jumlahnya lebih banyak ketimbang yang besar-besar. Jadi mungkin kalau ada 1-2 yang nutup atau bahkan sampai 100 yang nutup tuh nggak kelihatan. Beda sama yang besar, ketika ada yang nutup itu pasti langsung kesorot banget. Ya kembali lagi nih, kalau ngomongin bisnis itu pasang naik dan turun, membuktikan juga bahwa rezeki itu tidak ada yang pasti sih sebenarnya.
Mau pegawai swasta, mau pegawai negeri, balik lagi rezeki itu benar-benar gak ada yang pasti, makanya usahain banget. Ketika rezeki itu dititipin sama Allah, usahain gitu ya. Jangan sombong sama orang, tetap tidak berubah. Gaya hidup boleh berubah boleh, tapi kesopanan hidup itu gak boleh berubah, maksud Bun Ai. Kalau gaya hidup yang tadinya mungkin ya pakai gamis harganya 50.000, sekarang mampu pakai gamis 200.000 tapi lebih nyaman, bisa ke pengajian, bisa lebih ibadah, nggak ada masalah. Kalau dulunya pakai mukena mungkin 50.000 tapi sekarang bisa pakai mukena yang 300.000, nggak apa-apa dong. Apalagi kan mukena itu dipakai untuk menghadap Allah, amin. Kalau dibilang pasti mah nggak ada yang pastilah. Pegawai negeri aja kan kemarin lagi viral yang anak yang ngeroyok anak siapa gitu ya, akhirnya pegawai negeri dengan posisi tertinggi jatuh juga. Ya pokoknya intinya dalam hidup bukannya maksud mamah dadah nih Bun Ai, kita jangan sombong lah ya. Oke, jadi kembali lagi nih ya, ini Bun Ai nyari area parkir dan seneng banget kalau lihat parkiran tuh lowong kayak gini. Karena jujur di dalam di dalam hidup Bun Ai tuh, Bun Ai paling menghindari tuh 3 hal ya, nyasar, ngantri, sama macet. Itu yang paling Bun Ai bikin takut loh teman-teman. Rebut. Jadi ini masuk sini. Nah ini tuh Abang Rafa ya, dia tuh emang banyak gaya, dia tuh nice person banget sih. Jadi kalau Bima itu manisnya karena memang tidak banyak menuntut, kalau Rafa tuh lebih antusias atau lebih ekspresif bahasanya ya. Jadi kalau Rafa tuh lebih mewarisi gennya Bun Ai, kalau Bima tuh lebih mewarisi gen ayahnya. Kalau Agni mungkin masih belum terlihat banget karena masih kecil kan. Jadi kalau Rafa tuh menceritakan sesuatu yang biasa tapi jadi kayak lucu. Kalau Bima tuh sesuatu yang lucu jadi lucu juga sih. Kalau anak-anak selalu lucu ya. Oke, ini tuh Bun Ai ngambil gambarnya, pokoknya babak belur banget karena bawa anak-anak sambil ngejar-ngejar ya. Nah ini Bun Ai mau ngasih tips buat teman-teman gimana caranya belanja bulanan bawa anak banyak, tapi insya Allah ya budget kita selalu aman, gak kebablasan. Yang pertama jangan pernah lupa untuk bikin catatan, ini mah wajib ya. Dan Bun Ai itu menghindari banget untuk mencatat di handphone, karena kalau nyatet di handphone biasanya akan terganggu sama notifikasi yang belum mau Bun Ai lihat sebenarnya, jadi nanti gak konsen. Nah yang kedua, ini biasanya Bun Ai ngasih keranjang sendiri untuk anak-anak, ngambil barang-barang semaunya mereka, tapi limitnya udah kita kasih tahu. Nah nanti tinggal di kasir kita sortir kembali. Ini mohon maaf ya Bun Ai kalau dubbingnya tuh speednya cepet banget, karena emang di Depok kan lagi hujan berhenti. Jadi Bun Ai ngimbangin gitu. Takutnya pas lagi dubbing lembut ya. Emang Bun Ai emang gak lembut ya. Itu tuh hujannya gede banget, jadi nanti berisik juga pas mau dubbing. Karena kan Bun Ai langsung pakai handphone, gak pakai mikrofon sama sekali. Nah ini untuk duren harganya tuh 175.000 setengah butir ya. Itu menggoda banget sih sebenarnya. Tapi kalau dipikir, wah ibu-ibu tuh langsung mikir 175.000 bisa makan berapa hari tuh teman-teman. Coba tulis-tulis nih di kolom komentar, kira-kira kalau dikasih budget 175.000 bisa masak berapa hari sih? Nah di sini Bun Ai nyari sosis. Anak-anak sebenarnya maunya Kenzler, mohon maaf sebut merek ya. Cuma karena Kenzler nggak promo, jadi Bun Ai arahkan ngambil So Nice. Karena So Nice harganya 8.500, beli satu gratis satu. Jadi di sini karena yang suka sosis jumbo ini hanya Rafa sama Bima. Mohon maaf, Rafa sama keponakan Bun Ai si Ocin ini. Jadi pas banget kan beli satu gratis satu ya, untuk Rafa ya? Sama Ocin. Favorit 25.000 ya. Tuh. Nah ini lanjut ya teman-teman, Bun Ai ngeliat nugget itu merek favorit, harganya tuh dari 30.000 sekian turun jadi 25.000-an. Jadi lumayan banget, Bun Ai mau ambil aja. Kalau nggak salah tuh harganya 30.000 berapa? 42.000 malah kan. Jadi 25.000 pakai member, jadi lumayan banget.
Nah ini suami Bun Ai bukannya gaya ya, karena dia ingat anak yang satu lagi ditinggal alias iguana. Jadi tuh kita ingat, oh iya ya belum beli sawi buat iguana. Sementara kalau dari mama biasanya kita bakal pulang malam banget, jadi pasti tukang sayur udah pada tutup. Nah itu kita beli sawi harganya sekitar 5 ribuan. Nah ini sirup-sirup udah Masya Allah tabarakallah ya, berjejer cantik, udah makin mengingatkan lagi. Hello pedagang es buah mana nih? Oh salah ya. Makin mengingatkan bahwa Ramadan tuh sebentar lagi. Tapi kalau di rumah Bun Ai pribadi itu nggak pecinta sirup. Bahkan kadang-kadang kalau ada parcel atau bingkisan dari teman-teman kerabat yang isinya sirup, itu bakal disikat habis sama timnya Bun Ai di sekolahan. Karena Bun Ai alhamdulillah kan ada usaha TK ya teman-teman. Itu di rumah Bun Ai kalau makan es langsung kayak batuk, karena mungkin Bun Ai-nya kali ya. Jadi anak-anak tuh kayak nurun, mohon maaf maksudnya. Nah ini untuk harga sirupnya juga udah lumayan nih, turun. Kalau kemarin tuh masih di 20 ribuan untuk Marjan, tapi ini udah turun di 19 ribuan. Tapi belum spesial price sih kalau menurut Bun Ai. Oke lanjut, ini Bun Ai mau ambil kecap. Sebenarnya di rumah tuh masih ada kecap bango, tapi kebutuhan kecap dan margarin emang paling boros di rumah Bun Ai. Jadi ini Bun Ai mau ngambil kecap harganya 16 ribuan. Nah ini ada kecap sedap kayaknya ya. Ini Bun Ai ngeliat kok tiba-tiba kecap sedap tuh naik banget harganya semenjak di review sama Kak Tashi deh kayaknya. Karena kan dia menang tuh waktu battle kecap, dia juara 1 nih, kecap sedap kata Kak Tashi. Sementara sebenarnya kan enak atau enggak itu tergantung selera sih. Kalau Bun Ai emang sebenarnya langganan bango. Apalagi kalau bikin kayak mie goreng, kue tiaw goreng, itu kalau nggak pakai bango kayak merahnya tuh kurang. Ini Bun Ai lihat-lihat parcel ya teman-teman. Jangan salah nyebut ya. Salah nyebut langsung beda harga. Kalau pastel itu 5.000, kalau parcel 500.000. Nah ini deterjen lagi promo nih. Dari kemarin kayaknya Rinso nih promo deh. 10.000, terus bulan lalu juga Bun Ai beli di Indomaret harganya 10.000. Nah ini Bun Ai ambil 2 aja. Sebenarnya kalau kebutuhan di rumah Bun Ai itu hampir seminggu 1 pouch, karena Bun Ai itu nyuci hampir setiap hari. Dan anak-anak Masya Allah tabarakallah banget, rajin banget ganti baju ya. Padahal udah musim hujan dibilangin jangan sering-sering ganti baju, tetap aja. Alhamdulillah pokoknya jadi orang tua yang penting dikasih sehat sama Allah. Mudah-mudahan kita tetap bisa ngurus keluarga, itu juga masuk ke salah satu rezeki. Nah ini selanjutnya Bun Ai milihin odol buat anak-anak. Bun Ai ambil 2 karena emang kan kebutuhan sebulan tuh sekitar 2. Tapi sebenarnya bisa dihemat kalau kita yang sikatin gigi. Cuma jujur aja nih, kadang-kadang Bun Ai tuh gak sempet ya untuk nyikatin gigi Bima. Jadi masih concernnya ke Agni. Nah ini Bun Ai ambil tisu basah, harganya tuh 12.900. Nah ini untuk tisu basah barokallah udah mulai berkurang nih kebutuhannya, karena kan baby Agni juga udah makin gede ya. Nah jadi itu butuhnya sebulan cuma 2 pouch aja. Nah siapa nih tim bawa anak kayak Bun Ai yang kalau belum ke kasir anaknya udah ribut aja minta dibuka makanannya. Ya udah deh ya, jangan dicontoh ya teman-teman. Ini mau nggak mau karena baby Agni itu udah nangis terus. Ya udah Bun Ai buka untuk Ciki dan susunya. Nah ini untuk susu lumayan murah banget loh, 28.000 dapat 2 pouch atau 2 liter kurang ya, karena kalau Frisian Flag kan sampai seliter. Nah ini untuk pembersih lantai Bun Ai nggak pernah ganti merek, selalu pakai Wipol karena Pak suami cocok banget pakai ini. Padahal yang pakai lantai tapi Pak suami yang cocok, kan aneh ya. Nah ini kalau untuk pewangi pakaian apa aja lah yang promo. Ini ada yang harganya 3.500. Ya udah Bun Ai ambil itu 4. Padahal yang label kuning 4.500 ya, tapi masih kalah dengan harga asli yang ternyata jauh lebih murah sih Kispray kuning. Nah ini untuk pewangi pakaian, biasanya juga kalau lagi banyak pengeluaran gitu Bun Ai gak Bun Ai pakai, Bun Ai putus aja salah satu mata rantai cucian, atau bahkan Bun Ai mensubstitusi gitu ya barang-barang yang sifatnya masih keinginan pokok untuk menekan budget. Nah di sini Bun Ai ngambil Pampers harganya itu 56.000 untuk ukuran L.
Jumlahnya tuh ada 44 piece. Nah ini Bun Ai juga nyari snack anak-anak. Tuh anak-anak tuh kalau lagi belanja kayak gini nggak ngegangguin, soalnya punya troli sendiri. Nanti mereka ngambil-ngambil pas di kasir baru Bun Ai sortir. Nah kalau kayak gini tuh tips selanjutnya adalah ya masuk ke tips yang ketiga nih teman-teman. Bun Ai selalu memisahkan antara kebutuhan rumah, jajan anak-anak. Jadi Bun Ai tuh tahu banget kalau misalnya di bulan ini nih kita lagi banyak banget pengeluaran, apa sih yang harus kita kurangi gitu, apa sih yang masih bisa dinegosiasi penggunaannya. Nah itu Pak suami sama Bun Ai lagi sidang isbat tuh ya. Kalau ulama nentuin sidang isbat satu Ramadan kapan, kalau Bun Ai mau nentuin nih apa aja yang wajib dibeli atau yang masih bisa kita tinggal lagi di kasir. Nah itu anak-anak udah ini ya kayak mau beli semuanya, padahal lagi berpikir mana yang sesuai budgetnya mereka. Nah, kira-kira kalau teman-teman punya tips apa sih untuk ngehemat budget belanja bulanan? Boleh dong sharing di kolom komen. Nah, biasanya kalau udah belanja kayak gini pun, Bun Ai bakalan nulis di bukunya Bun Ai berapa sih belanja bulanan untuk kebutuhan rumah, untuk jajan anak-anak, untuk keinginan yang dadakan, misalnya Bun Ai tergiur sama diskon dan sebagainya. Oke deh, sebelumnya Bunda mengucapkan terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Jangan lupa juga buat kamu yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke deh, jadi ini aja belanjaan Bun Ai hari ini. Insya Allah video unboxingnya itu menyusul sambil Bun Ai mau ngebahas bondaris sama teman-teman. Nah ini Bun Ai lagi mau ngantri, alhamdulillah antriannya nggak terlalu panjang. Udah Bun Ai pisahin, yang di depan adalah kebutuhan rumah dan memang pilihan Bun Ai. Terus Bun Ai taruh yang sifatnya kayak sayuran, jajan anak-anak, yang dipilih sendiri maksudnya, itu di dalam satu tas kuning. Nanti struknya juga bakal Bun Ai pisahin. Oke, ini aja yang bisa Bun Ai share hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.